Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan. Kita persembahkan kehadirat Sang Maha Pencipta dan Maha Pengatur alam semesta dan isinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan ridhonya lah, dengan limpahan rahmat dan nikmatnya lah, pada saat ini kita dapat bertemu kembali, dapat bertatap muka kembali dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi pertemuan kita kali ini. Salawat dan salam juga mari sama-sama kita ucapkan dan hadiahkan kepada insan yang kita muliakan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insya Allah di yaumil akhir nanti kita beserta seluruh keluarga kita akan mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. 8 asnaf atau 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, saat ini kita sering memperhatikan ketika ada saatnya pengumpulan dan pembagian zakat, banyak orang yang rame-rame datang untuk meminta dan menuntut bagian zakat dengan segala macam cara, dengan segala macam upaya mereka lakukan supaya mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Padahal boleh jadi orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berhak untuk menerima zakat itu sendiri. Namun inilah faktanya dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa masih banyak orang, manusia, khususnya kaum muslimin, yang tidak mengerti tentang siapa sebenarnya golongan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Atau boleh jadi masih ada orang yang bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu dengan zakat, seolah-olah pembagian zakat adalah pembagian sembako, pembagian barang-barang gratis yang diberikan secara cuma-cuma. Padahal dalam Islam, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu telah diatur betul dengan baik, bahkan yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat? Kita boleh lihat surah
At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, orang-orang mu'alaf, orang-orang yang menjadi hamba sahaya, kemudian juga kepada orang-orang yang memiliki hutang, orang yang fisabilillah, dan orang-orang ibnu sabil, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Berdasarkan surah At-Taubah ayat 60 ini, jelas kita mengetahui bahwa Allah sendiri yang memberitahu dan mengatur tentang siapa golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat dalam hidup dan kehidupan ini. Dan sekarang ini kajian kita akan membicarakan tentang 8 golongan tersebut secara detail supaya kita paham mengapa 8 golongan ini yang mendapat zakat dengan alasannya masing-masing. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, dari 8 asnaf atau 8 golongan orang yang menerima zakat, maka yang pertama adalah lil fuqara, yaitu orang-orang fakir. Siapa orang-orang fakir? Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan disampaikan pada sesi berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin, muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang fakir itu? Orang fakir ini menurut para ulama, khususnya para ulama fikih, didefinisikan sebagai orang yang memiliki pendapatan, mempunyai pekerjaan, akan tetapi hasil dari pendapatan dan pekerjaannya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
lebih dari sepertiga kebutuhan hidup. Artinya orang yang hidup masih dalam taraf kekurangan, itulah orang fakir. Walaupun ada juga pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa fakir itu adalah orang yang hidup dalam kesengsaraan. Artinya tidak punya pendapatan dan penghasilan sama sekali. Tapi intinya memang fakir itu adalah orang yang sangat susah secara ekonomi kehidupannya dibandingkan dengan orang yang lain. Dikarenakan kesusahannya ini dikhawatirkan orang fakir itu nanti akan mudah untuk menjadi orang yang melakukan kesalahan, bisa berbuat maksiat atau bisa beralih keyakinan. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam satu ungkapan hadis, kadal faqru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran itu bisa menjadikan orang tersebut menjadi orang yang kafir. Itulah makanya dalam Islam orang fakir adalah golongan pertama yang harus dibantu, harus ditolong secara ekonomi. Maka orang pertama yang wajib dapat zakat adalah orang fakir. Kemudian golongan kedua, orang yang berhak mendapat zakat adalah wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin menurut pendapat para ulama, khususnya ulama fikih, adalah orang yang memiliki pendapatan, memiliki pekerjaan, akan tetapi pendapatan pekerjaannya itu hanya cukup memenuhi setengah kebutuhan hidup. Dengan kata lain, orang yang miskin ini adalah orang yang hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan dalam pengertian secara primer, mungkin orang miskin ini bisa memiliki, tapi lebih dari kebutuhan primer, dia tidak bisa memiliki, tidak punya apa-apa. Dikarenakan orang miskin memang juga masih dalam taraf orang yang sulit, susah secara ekonomi, maka orang yang miskin ini pun dalam Islam berhak untuk mendapatkan zakat. Akan tetapi yang harus kita pahami, yang dimaksud dengan miskin di sini adalah miskin struktural. Jadi bukan miskin kultural. Karena miskin itu kalau di Indonesia atau dalam kehidupan sehari-hari itu ada dua definisi yang berkembang. Yang pertama adalah miskin struktural, memang miskin secara ekonomi, tingkat kehidupan. Yang kedua adalah miskin kultural, miskin budaya. Secara ekonomi tidak miskin, tapi mungkin jiwanya, pengaruhnya, ataupun sikapnya miskin. Sehingga kadang-kadang dia menganggap dirinya susah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Adapun golongan ketiga, orang yang berhak mendapatkan zakat dalam Islam adalah wal amilina 'alaiha. Amil artinya adalah orang-orang yang bekerja dalam proses mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Jadi para amil itu diberikan juga jatah bahagian zakat dikarenakan pekerjaannya itu sebagai amil. Oleh karena itu, siapapun orang kalau sudah menjadi amil zakat, maka dia akan berhak mendapatkan zakat. Namun dalam hal ini, sekalipun amil berhak mendapatkan zakat, tidaklah dia menjadi yang dominan. Jangan pula karena mentang-mentang dia amil, terus kemudian nanti jatah dia lebih banyak daripada jatah asnaf atau golongan lain yang berhak untuk mendapatkan zakat. Makanya Rasulullah SAW di masa beliau, kemudian juga para sahabat ketika menentukan amil itu memang orang-orang yang mampu, orang-orang yang tahu hukum, kemudian orang-orang yang kaya, supaya dia tidak terlalu mengharap nanti
hasil dari zakat yang dikumpulkan dan dibagikan tersebut. Golongan keempat, orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 adalah wal muallafati qulubuhum. Orang-orang yang jinak atau tunduk hatinya untuk menerima dan masuk ke dalam Islam. Yang dalam bahasa agama disebut dengan orang-orang yang mu'allaf. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan orang mu'allaf adalah orang yang telah tunduk, orang yang telah menerima syariat Islam sebagai agama, sebagai keyakinannya dalam hidup dan kehidupan ini. Tentu kondisi orang yang seperti ini adalah orang yang memang sudah atau telah berasal dari agama yang lain atau keyakinan yang lain daripada keyakinan Islam. Orang yang mu'allaf, orang yang tunduk, nerima Islam dengan hatinya yang tulus, dengan keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi, sangat menghargai orang tersebut, sehingga orang tersebut berhak untuk mendapatkan zakat dalam hidupnya. Akan tetapi kalau ada orang mu'allaf masuk Islam dikarenakan paksaan, sebenarnya dia nggak mau masuk Islam, atau masuk Islam karena memang coba-coba menipu dan menokohi umat Islam yang lain. Nah, kalau kita tahu orang yang seperti ini, tentulah tidak berhak untuk diberikan atau dikasih zakat bagi dirinya. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Kemudian, apakah orang yang mu'allaf ini akan selamanya mendapatkan zakat? Karena kita kadang-kadang berpikir enak juga jadi mu'allaf kan, kalau sejak dia nerima masuk Islam sampai mati terus dapat zakat. Ternyata para ulama kita memberikan batasan. Orang sekalipun dia mu'allaf, yang masih boleh dan berhak untuk mendapatkan zakat adalah dalam rentang waktu 2 tahun lamanya dari sejak dia masuk dalam agama Islam. Jadi lewat dari 2 tahun, orang tersebut tentulah seperti mana orang muslim, orang Islam yang lain, tidak lagi dia diberikan zakat kalau memang kondisinya kondisi orang yang mampu, orang yang sanggup. Tapi kalau memang udah mu'allaf fakir pula, udah mu'allaf miskin, tentu dia akan diberikan dari jatah fakir miskin, bukan dari jatah mu'allafnya. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, itu tadi golongan yang keempat, orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, golongan yang kelima, orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 adalah wafir riqab, orang yang menjadi budak atau hamba sahaya. Riqab diartikan sebagai budak atau hamba sahaya. Mengapa budak hamba sahaya mendapatkan zakat? Yang dimaksud dengan budak atau hamba sahaya adalah orang yang secara fisik diperjualbelikan antara dua orang seperti barang. Jadi orang yang menjadi hamba, menjadi budak itu orang yang nggak punya harga diri sama sekali, orang yang hidupnya sangat terkungkung, hidupnya sangat hina.
kesehariannya dalam kesusahan, dalam penyiksaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena majikannya bebas untuk berbuat apapun terhadap dia. Seperti mana orang yang punya barang lah. Mau diangkat, mau dibanting, mau dibagusin, mau dihancurkan. Jadi majikan bebas untuk menyiksa, mengeksploitasi seseorang yang menjadi hamba dan budak. Dalam Islam, hamba budak itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah dan diharamkan. Maka itulah kalau ada hamba, kalau ada budak, ini harus dapat zakat. Zakat tadi apa tujuannya? Untuk membebaskan dia dari perhambaan dan perbudakan. Untuk membebaskan dia dari perhambaan dan perbudakan. Itulah makanya Islam itu betul-betul peduli kepada orang yang hidup dalam kesulitan. Ini golongan orang yang kelima yang berhak mendapatkan zakat. Bagaimana dengan pembantu dan orang yang bekerja di rumah orang yang lain? Pembantu dan orang yang bekerja di rumah orang yang lain tidak masuk dalam kategori hamba atau budak karena bukan diperjualbelikan, dibisniskan secara fisik, tapi hanya ditransaksikan secara jasa. Jadi tidak boleh majikannya menyiksa secara fisik dan mengeksploitasi seorang pembantu atau orang yang bekerja di rumah orang yang lain. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk golongan yang selanjutnya nanti akan kita sampaikan pada sesi yang terakhir setelah pesan-pesan yang berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keenam, orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah adalah wal gharimin. Wal gharimin artinya adalah orang-orang yang memiliki utang. Intinya orang yang banyak utang atau orang yang ketimpa utang. Orang yang punya utang, banyak utang, ketimpa utang, itu adalah orang yang dalam kondisi sulit, susah hidup. Ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga. Udah enggak punya uang, dia minjam uang, dia harus mengembalikan uang. Nah, ini kan kondisi yang sangat sulit. Jadi Islam sebagai agama yang rahmah, agama yang memberikan kasih sayang, mengasihi kepada sesama, tentu memperhatikan orang-orang yang selalu hidup dalam kesulitan ini. Makanya orang yang punya utang itu akan dibantu untuk membayar utangnya melalui zakat yang diberikan kepadanya. Kepada gharim, kepada orang yang punya hutang, ketika diberikan zakat, janganlah itu dihabiskan untuk makan
tapi gunakanlah untuk membayar hutang supaya terbantu beban dan kesulitan. Apakah semua orang yang berhutang itu dibantu? Tentu kalau utangnya untuk kebaikan. Utang untuk kebaikan, minimal utang untuk makan, kebutuhan makan, pasti dibantu. Tapi kalau dia utang untuk digunakan berbuat maksiat, berutang untuk main judi, berutang untuk nanti taruhan, berutang untuk membayar wanita simpanan, berzina, tentu ini sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak disenangi Allah. Enggak pantas orang yang berutang karena kemaksiatan dibantu dengan zakat. Ini golongan yang keenam. Kemudian golongan yang ketujuh, orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah wa fi sabilillah. Fi sabilillah artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah itu artinya orang yang menegakkan agama Allah melalui upaya-upaya dan usaha-usaha yang dilakukan. Kalau dulu berjuang di jalan Allah itu kan bisa kita lihat melalui peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Sekarang berjuang di jalan Allah itu kan tidak lagi dengan perang. Tidak seperti zaman dulu. Tapi untuk mengenalkan agama, untuk mengembangkan agama kita ini kepada yang lain kan tetap diperjuangkan melalui apa itu? Dakwah. Melalui pendidikan, mengaji. Melalui syiar. Makanya orang-orang yang bergerak dalam bidang dakwah, orang-orang yang mengajari orang lain agama, orang-orang yang mengembangkan, menghidupkan syiar Islam, itu orang-orang yang berhak mendapat zakat. Karena itu adalah orang-orang yang fisabilillah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ke-8 dan ini yang terakhir, orang yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan firman Allah adalah wabnis sabil. Orang-orang yang ibnu sabil. Ibnu sabil artinya orang-orang yang dalam perjalanan. Orang-orang yang dalam perantau. Mengapa orang-orang ibnu sabil yang dalam perjalanan dan perantauan itu perlu dikasih zakat? Karena mereka juga orang yang susah. Sekalipun mungkin mereka punya biaya ketika mau berangkat. Tapi kondisi di lapangan pasti nanti akan mereka menghadapi kesulitan dan kesusahan. Bisa secara ekonomi, juga bisa secara sosial dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memberikan bantuan kepada orang yang ibnu sabil melalui zakat. Ini pedulian perhatian Islam pada orang-orang yang berjalan, pada orang-orang yang merantau kemana-mana. Apalagi kalau perjalanan, perantauan itu tujuannya untuk kebaikan. Contoh, seorang anak yang berangkat keluar dari rumahnya untuk kuliah di tempat yang lain, untuk menimba ilmu. Apalagi itu ilmunya ilmu agama dan ilmu-ilmu kebaikan, udah jelas. Orang yang seperti ini sangat pantas untuk diberikan bantuan dan pertolongan. Misalnya lagi, ada seorang suami yang berangkat keluar dari rumahnya ke tempat yang lain untuk bekerja, mencari nafkah, kebutuhan untuk rumah tangganya. Tentu orang yang seperti ini perlu untuk dibantu. Dan Islam peduli tentang itu. Islam perhatian tentang orang-orang yang seperti itu. Itulah rahmanya Islam dalam hidup dan kehidupan ini. Maka oleh karena itu, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, marilah kita yang memiliki kelebihan harta, kita yang memiliki tentunya kondisi yang lebih baik daripada saudara-saudara kita yang susah, jangan ambil kesempatan. Jangan coba-coba
mengambil hak mereka dengan cara apapun, dikarenakan kita ingin mendapatkan bahagian rezeki yang mereka miliki. Tidak ada haknya orang yang tidak fakir. Tidak ada haknya orang yang tidak miskin. Tidak ada haknya orang yang bukan amil. Tidak ada haknya orang yang bukan mu'alaf. Tidak ada haknya orang yang bukan hamba budak. Tidak ada haknya orang yang bukan orang berutang. Tidak ada haknya orang yang bukan fisabilillah. Dan tidak ada haknya orang yang bukan ibnu sabil untuk mendapatkan zakat. Maka oleh karena itu, marilah kita keluarkan zakat dengan didasari keikhlasan semata-mata karena Allah. Dan jangan coba-coba untuk mengharapkan zakat dikala kita memang mampu untuk mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan kajian utama pada pertemuan kali ini menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan firman Allah pada surah At-Taubah ayat 60. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.